Ya. Jangan kita niat dulu, terus berdiri, terus baru takbir. Kan sesuai urutan, Ustaz. Sesuai urutan Pak. Urutan pertama niat, ya saya niat dulu. Urutan kedua berdiri, ya habis niat saya berdiri. Terus urutan ketiga takbiratul ihram, terus saya bertakbir. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Ya, kalau kita belajarnya hanya sekedar baca buku ya tanpa ada penjelasan dari guru, maka yang kita pahami adalah ya niat lagi duduk, kita niat sholat sambil duduk gitu ya. Terus berdiri, rukun kedua. Terus ketiga, Allahu Akbar. Nah, ini pemahaman yang keliru. Maka banyak sekali memang dianjurkan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, bahwa ketika belajar harus disertakan dengan gurunya, supaya ketika ada penjelasan yang tidak bisa dipahami dengan hanya sekedar membaca, sang guru bisa memberikan penjelasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RW 12 Caringin Jaya Bapak Haji Mulyadi beserta seluruh jajarannya. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami An-Nur beserta jajarannya, begitu pula Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa dan Masjid Jami Hidayatul Rahman beserta seluruh jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tidak lupa yang saya hormati kepada seluruh pengurus RT, baik ketua RT ataupun jajarannya di lingkungan RW 12 Caringin Jaya, wabil khusus kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi rizkinya, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu pula kepada seluruh yang aktif dalam program Ayo Mengaji, baik pengurus programnya ataupun para donatur. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi rizkinya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang sedang dalam kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Ila hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung berapa jumlahnya. Sudah kita nikmati dari awal kita lahir sampai nanti Allah tetapkan ajal kita. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang sangat besar yang kita rasakan. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Begitu pula nikmat kesempatan. Mari kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk terus berusaha memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yang kita ikuti ajarannya, yang kita laksanakan ajarannya. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah remaja putri di lingkungan RW 12 yang salehah. Kita lanjut pembahasannya karena kemarin sudah kita bahas syarat syah salat, termasuk bagaimana tata cara menggunakan mukena. Nah, hari ini kita lanjut dengan membahas arkanus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Jadi rukun-rukun salat 5 waktu yang kita laksanakan setiap harinya, mulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu jumlahnya ada 18 rukun. An-niyatu yang pertama adalah niat. Jadi di antara rukun-rukun sholat yang pertama adalah niat. Sebagaimana pada bab wudu kemarin atau pada bab mandi wajib, bahwa seluruhnya niat itu menjadi yang utama. Niat itu menjadi yang utama. Dan niat itu ditempatkan pada awal kita melaksanakan kegiatan. Dalam rukun sholat, niat itu posisinya adalah rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Bahwa sudah kita ketahui niat itu boleh ditalafuzkan atau boleh dilafalkan, tapi yang wajib niat di dalam hati. Ada orang yang sholatnya sebelum takbiratul ihram dia baca dengan suara pelan usolli fardhu subhi sampai lillahi ta'ala. Setelah itu dia takbiratul ihram. Kalau baca niatnya hanya ditalafuzkan sebelum takbiratul ihram, jadi talafuz itu dilafalkanlah, dibaca jahar atau dibaca dengan suara yang kedengeran. Kalau niatnya hanya dibaca pada sebelum takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah.
Kenapa? Karena niat yang utama atau yang wajib dibaca adalah niat yang di dalam hati ketika melakukan takbiratul ihram dari hamzah sampai ra. Allahu Akbar. Jadi niat itu tempatnya ketika kita baca takbiratul ihram, mulutnya membaca lafal Allahu Akbar, niatnya hatinya membaca niat. Dalam keterangan yang lain dijelaskan bahwa an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan atau ada 3 kategori. Jadi niat itu ada 3 tingkatan atau 3 kategori. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Yang pertama adalah kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sholat fardu, maka niat yang kita baca harus termasuk di dalamnya ada qasdul fi'li, ada ta'yin, dan ada fardiyah. Maksudnya apa sih? Qasdul fi'li itu adalah usolli. Jadi qasdul fi'li kalau arti secara harfiahnya adalah hendak melakukan sesuatu. Maka secara pengertian makna dari qasdul fi'li adalah usolli. Jadi bacaan usolli atau secara terjemahan saya niat sholat. Jadi saya niat sholat atau usolli itu yang pertama. Jadi ketika niat jangan sampai tiba-tiba sholat fardu. Usollinya tidak dibaca. Lalu yang kedua adalah ta'yin. Usolli saya niat sholat. Nah, selanjutnya adalah ini dipertanyakan sholatnya sholat apa? Apakah sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, atau subuh? Sekarang begini, ada orang yang ketika talafuznya dia niat usolli fardhol asri, tapi niat ketika takbiratul ihram dalam hati dia baca usolli fardhol zuhri. Terutama anak-anak ini yang masih kadang-kadang itu pelin-pelan mereka tertukar. Sebelum takbiratul ihram talafuznya dia niat usolli fardhol asri. Tapi ketika takbiratul ihram yang dibaca usolli fardhol zuhri, maka yang dianggap yang mana? Yang dianggap yang zuhur. Kenapa? Karena niat sebelum takbiratul ihram itu tidak dianggap. Jadi yang dianggap adalah zuhur. Jadi yang pertama tadi qasdul fi'li, yaitu adalah kalimat atau lafal usolli atau secara harfiah saya niat sholat. Yang kedua ta'yin, menentukan saya niat sholatnya sholat apa. Usolli fardhol zuhri, saya niat sholat fardu zuhur. Usolli fardhol asri, saya niat sholat fardu asar. Usolli fardhol maghrib, saya niat sholat fardu maghrib. Jadi tadi yang pertama usollinya, usolli fardhu zuhri, ya. Usollinya. Yang kedua ketentuannya, kita tentukan sholatnya sholat apa nih? Sholat zuhur kah, asar kah, maghrib kah? Baik niat itu dibaca secara lafaz bahasa Arab ataupun dibaca secara lafal bahasa Indonesia, itu tidak mengapa. Yang penting dibacanya di dalam hati ketika takbiratul ihram. Yang terakhir ada al-fardiyah, menyebutkan fardunya. Usolli fardhu zuhri, usolli qasdul fi'li, fardu fardiyah, zuhri ta'yinnya. Jadi yang paling utama adalah 3 ini. Kalau nanti sholatnya sholat secara berjamaah, maka nanti ketambahan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi dari kalimat niat yang begitu panjang, ya, di antaranya yang wajib kita lafalkan adalah 3 hal ini. Kalau sholat munfaridan, ya kalau sholat sendiri, usolli fardhu zuhri, arba'a raka'atin, dan seterusnya. Jadi yang penting 3 depan itu, usolli
fardhu zuhri. Ini jangan sampai ketukar. Ya, ini jangan sampai ketukar. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau sholatnya sholat fardu. Apa pembagian atau jenis yang kedua? Wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Yang kedua adalah kalau sholatnya sholat sunnah muaqqatatan, sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti sholat rawatib, sholat duha, terus sholat tahajud. Mereka terikat dengan waktu. Nggak mungkin kita jam 1 siang sholat duha, nggak mungkin kita habis zuhur sholat qobliyah asar, nggak mungkin kita sebelum zuhur sholatnya qobliyah subuh. Karena sholat sunnah ini dia sholat yang muaqqatah, ya waktunya sudah tertentu, terikat dengan waktu. Nah, kalau sholat sunnah seperti ini, bagaimana ketentuan niatnya? Ketentuan niatnya adalah wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Cukup 2, qasdul fi'li dan ta'yin. Saya niat sholat duha, saya niat sholat tahajud, ya, tanpa menyebutkan sunnah. Saya niat sholat sunnah duha, tapi kita baca cuma saya niat sholat duha, itu sudah bisa dan sah niatnya. Ya. Jadi sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur, itu kalau kita hanya sekedar baca saya niat sholat duha, ya, itu sudah cukup niatnya, sudah cukup. Atau zata sababin, ya, sholat sunnah yang karena sebab kita masuk masjid, maka disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena sebab kita berwudu, nanti ada disunahkan sholat sunnah wudu, ya. Dan sholat sunnah yang terkait dengan sebab lainnya. Nah, 2 sholat ini, ya, sholat sunnah yang terikat dengan waktu atau sholat sunnah yang karena ada suatu sebab, itu kita cukup 2 hal, qasdul fi'li usolli dan ta'yin. Sholatnya sholat sunnah apa nih? Tanpa menyebutkan sunnahnya itu sudah cukup. Ataupun kita baca niatnya secara full, itu bahkan lebih afdol atau baik. Tapi ketentuannya yang wajib dibaca hanya 2 tadi. Saya niat sholat duha, atau saya niat sholat tahajud, atau saya niat sholat qobliyah zuhur. Itu bagian yang kedua. Jadi yang pertama tadi sholat fardu, yang kedua sholat sunnah yang terikat dengan waktu atau yang karena sebab, yang terakhir wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Kalau niat sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak, ya, saya niat sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu, tidak terikat dengan waktu, juga tidak karena ada sebab. Emang lagi pengen sholat sunnah aja, emang lagi pengen sholat sunnah. Waktunya duha enggak, waktunya tahajud enggak karena siang bolong, ba'diyah zuhur juga enggak karena udah jam 2, tapi kita wudu pengen sholat sunnah aja. Itu sholat sunnah mutlaqah. Nah, kalau niat sholat sunnah mutlaqah atau sholat sunnah mutlak, maka cukup wajib al-qasdul fi'li. Cukup dengan niat saya niat sholat, ya, saya niat sholat. Bukan berarti bacaan niat sholat yang selama ini kita baca sampai lillahi ta'ala salah, enggak. Itu niat secara fullnya, ya. Alangkah lebih baik niatnya dari awal sampai akhir. Tapi dalam kondisi tertentu, misalkan, ya, imam sudah masuk rakaat kedua, ya, sedang sholat maghrib misalkan, imam sudah masuk rakaat kedua dan bacaan ayatnya sudah mau akhir surah, ya, misalkan dia baca surah Anas, ya, sudah mau akhir ayat gitu kan. Akhirnya kalau kita baca usolli fardhul maghribi salasa rakaat, nggak keburu imamnya ruku dan i'tidal. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seperti yang tadi kita makmum masbuk gitu, ya, terlambat sholat makmumnya, jemaahnya,
maka cukup kita kerjakan yang wajib-wajibnya. Maka kalau dalam kondisi ini, ya, ketika sholat maghrib telat gitu ya, maka kita dengan cukup membaca usolli fardhol maghribi ma'muman, insya Allah itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Kalaupun mau baca niat secara full, ya, alangkah lebih baiknya kita datangnya tepat waktu. Oke, itu terkait dengan niat. Jadi rukun yang pertama adalah an-niyat. Tadi niat terbagi menjadi 3. Lalu yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati. Ya, berdiri jika mampu. Ya, berdiri jika mampu. Nah, dari niat, pertama niat, kedua berdiri jika mampu, nanti yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ini posisinya adalah bersamaan, ya. Jangan kita niat dulu, terus berdiri, terus baru takbir. Kan sesuai urutan, Ustaz. Sesuai urutan Pak. Urutan pertama niat, ya saya niat dulu. Urutan kedua berdiri, ya habis niat saya berdiri. Terus urutan ketiga takbiratul ihram, terus saya bertakbir. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Ya, kalau kita belajarnya hanya sekedar baca buku, ya, tanpa ada penjelasan dari guru, maka yang kita pahami adalah, ya, niat lagi duduk, kita niat sholat sambil duduk gitu ya. Terus berdiri, rukun kedua. Terus ketiga, Allahu Akbar. Nah, ini pemahaman yang keliru. Maka banyak sekali memang dianjurkan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, bahwa ketika belajar harus disertakan dengan gurunya, supaya ketika ada penjelasan yang tidak bisa dipahami dengan hanya sekedar membaca, sang guru bisa memberikan penjelasan tersebut. Nah, yang kedua rukunnya adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri jika mampu. Kenapa ada kalimat ma'al qudrah? Kenapa nggak qiyam saja? Karena kondisi orang berbeda-beda. Yang sehat walafiat, yang masih segar bugar, maka berdiri. Kalau nggak mampu, nanti ada kemudahan-kemudahannya atau rukhsah-rukhsahnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, sholli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'in lam tastati faqa'idan, kalau tidak sanggup berdiri maka duduk. Fa'in lam tastati fa'ala janbin, kalau tidak sanggup duduk maka berbaring. Nah, 3 ini, ya, nanti yang terakhir kalau sudah tidak sanggup berbaring, ya, maka yang terakhir hanya menggunakan isyarat. Jadi apapun kondisinya, baik sehat secara fisik ataupun sakit secara fisik, tetap kita sebagai umat Islam dianjurkan, diwajibkan sholat 5 waktu. Dan itu kapan sih kita enggak sholatnya? Ya kalau sudah masuk ajalnya, ya. Sebelum ajal itu sampai kepada kita, maka kewajiban sholat tetap ada. Oh, sakit dia, dirawat di rumah sakit, diinfus nggak sholat. Kata siapa diinfus nggak bisa sholat? Terus gimana wudunya? Ya ada caranya. Ya, jangan menjadi alasan. Oh, sakit dia, lemes dia, diinfus dia, diperban dia, nggak sholat. Itu artinya kita menggunakan berbagai macam alasan untuk tidak menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Nah, setelah pertama tadi berdiri, kalau nggak sanggup maka duduk, kalau nggak sanggup maka berbaring. Nah, ketiga ini adalah tahapan, bukan pilihan. Ya, ketiga ini tahapan. Kalau dia masih mampu berdiri dengan tegak maka wajib berdiri. Kalau sudah betul-betul tidak mampu, ada rekomendasi dari dokter, ini penyakit kamu kena tulang belakang atau kaki kamu sedang kurang sehat. Kalau dipaksakan berdiri di atas 1 menit, maka bisa membuat penyakit kamu makin parah. Maka kalau sudah indikasi seperti itu, maka diperbolehkan kita sholat dalam kondisi duduk.
Kalau sekiranya masih segar bugar, ya jangan pakai cari alasan, udah berdiri aja. Ini kaki suka kesemutan kalau berdiri setengah jam, emang sholat setengah jam. Gitu ya. Kadang-kadang kita ini ketika sholat itu milihnya duduk, tapi ketika jalan dari rumah ke masjid sanggup. Gitu ya. Alasannya nggak bisa berdiri lama. Emang kalau jalan dari rumah ke masjid berdirinya nggak lama. Itu yang harus kita pahami. Jamaah remaja putri yang salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdiri jika mampu. Lalu rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Tadi yang sudah saya katakan bahwa dari rukun pertama sampai ketiga ini dilaksanakan secara bersamaan. Kalaupun dia tidak sanggup berdiri, maka dia takbirnya, dia niatnya dalam kondisi duduk. Kalaupun dia tidak sanggup duduk, udah nggak bisa nopang duduk, yang sanggupnya berbaring, maka dia niatnya dan takbiratul ihramnya dalam kondisi berbaring. Nah, terkait dengan takbiratul ihram dari hamzah sampai ra, ya. Dari Allahu sampai akbar. Nah, ini jangan sampai nanti ada ketambahan huruf atau yang harusnya panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Ini yang harus kita hindari. Ada penjelasan lain terkait takbiratul ihram. Faslun syurutu takbiratul ihrami sitata asyara. Ya. Dikatakan lebih rinci lagi, syarat takbiratul ihram itu ada 16. Pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihramnya dalam kondisi berdiri jika kita mampu. Jadi setelah berdiri tegak baru takbiratul ihram. Atau yang tidak mampu berdiri ya seperti tadi maka duduk. Yang kedua, antakuna bil arabiyati. Lafaznya lafaz bahasa Arab. Dulu sempat ada yang ganti-ganti pakai bahasa Sunda lah, pakai bahasa Jawa lah, pakai bahasa Inggris lah, nggak boleh. Yang namanya takbiratul ihram ya lafaznya pakai bahasa Arab. Wa antakuna bilafzil jalalati, ya. Pakainya lafaznya lafaz Allah, jangan diganti. Kan nama-nama Allah ada banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Ghafur. Boleh nggak saya ganti Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar? Tidak boleh. Maka lafaz takbiratul ihram terkhusus dan sudah tertentu menggunakan lafzul jalalah, ya, lafaz Allah. Yang berikutnya bilafzi akbar wa bilafzi akbar, dan lafaznya lafaz akbar. Nggak boleh diganti Allahu kabir, Allahu kabbar, nggak boleh. Ya, lafaznya harus Allah dan akbar. Wa tartibu bainal lafzaini, harus tertib lafaznya antara Allah dan akbar, nggak boleh dibalik. Akbarullah, nggak bisa. Lafaznya harus Allahu akbar. Wa alla yamuda hamzatal jalalah, nggak boleh kita panjang-panjangin. Oh, saya kalau baca niat ini agak lama, jadi takbirnya saya lamain. Allahu akbar. Karena niatnya bacanya lama, maka dipanjang-panjang. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Panjang pendeknya sudah tertentu. Ketika lafaz Allah, maka pada lam jalalahnya Allahu akbar. Ya, tidak boleh dipanjang-panjangkan, bukan pada tempatnya. Jamaah remaja putri yang soleh dan salehah, yang berikutnya adalah wa adamu maddibai,
Ya, tidak boleh dipanjangkan pada huruf ba-nya. Allahu Akbar, tidak boleh. Ada juga tidak boleh juga ditambahkan tasydid pada huruf ba. Allahu Akbar. Ya, ya, karena katanya orangnya medok gitu ya, atau penekanan kuat, jadi takbir Allahu Akbar, nggak boleh. Juga tidak boleh ditambahkan waw, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Jadi ini ihtimal atau kemungkinan yang terkeluarkan atau terlafalkan ketika kita tidak tahu ilmunya atau ketika masih anak-anak. Kadang-kadang kan takbirnya asal-asalan, dan itu jangan sampai terbawa. Begitu pula tidak boleh ditambahkan waw yang berharokat, Allahu Akbar, nggak boleh. Ya pokoknya pada intinya lafaz takbiratul ihram hanya Allahu Akbar. Dan ketika kita baca dari lafaz hamzah Allah sampai bar, maka ketika sampai bar itu beserta atau berbarengan dengan niat kita selesai kita baca. Niat kita selesai kita baca. Latihan aja nanti misalkan di rumah, nanti makin sering kita baca niat ketika takbiratul ihram, maka biasanya takbirnya makin cepat nanti. Karena secara tidak langsung kita sudah terbiasa baca niat. Tapi kalau baru-baru Allah dalam hati usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat sampai lillahi ta'ala akbar, itu bisa beberapa detik gitu. Tapi nanti kalau terbiasa atau nanti ya dalam kondisi tertentu kita hanya baca yang wajib-wajib aja, maka takbirnya bisa lebih cepat. Kalaupun takbirnya agak panjang, tidak boleh memanjangkan pada yang bukan bacaannya. Ya, yang tadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar nggak boleh. Ya, tetap panjangnya ada pada lafzul jalalah Allahu Akbar. Ditambahkan wawu yang berharokat di antara dua kalimat tadi, Allahu wa Akbar. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah, dan tidak boleh juga ditambahkan wawu sebelum lafzul jalalah. Wa Allahu Akbar, wa Allahu Akbar, wa Allahu Akbar, tidak boleh. Kadang-kadang kita itu suka spontan itu, spontan baca Allah jadi wa Allahu Akbar karena saking buru-burunya, dan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai terlafaz ada bunyi suara wawu sebelum lafaz Allahu Akbar. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir, tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir. Waqfatan tawilatan, berhenti yang panjang, wala kasiratan, dan juga berhenti yang pendek. Allah Akbar, ada jedanya. Allah, karena niatnya kita baca lama gitu ya. Allah Akbar, itu nggak boleh. Baik jedanya lama ataupun jedanya pendek, itu nggak boleh. Bukan cuma separuh, nggak sah sholatnya. Karena takbiratul ihramnya menyalahi aturan. Maka kalau mau jangan sampai terputus ya. Allah, kalau mau tahan di lamnya ini. Jangan tahannya di Allahu Akbar. Salah lagi nanti ketambahan waw. Kalau mau tahan agak panjang di lamnya ini Allahu Akbar. Yang selanjutnya wa alla yusmi'a nafsahu jami'a hurufihi. Lafaz takbiratul ihram dari hamzah sampai ra harus terdengar di telinganya sendiri. Minimal telinga sendiri dengar. Ya. Minimal telinga sendiri dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sama sekali nggak ada suaranya.
yang gerak mulutnya doang, tapi suaranya sama sekali tidak keluar. Wa ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ya. Jadi seluruh hurufnya dari hamzah, dari alif ya Allahu Akbar sampai ro itu harus terdengar di telinganya sendiri. Ataupun telinga orang lain kan ada yang takbirnya kenceng. Imam udah takbir Allahu Akbar, makmumnya belakang lagi Allahu Akbar. Terserah kalau itu. Tapi kadang-kadang kalau jamanya agak panjang gitu ya, sampai luar-luar masjid misalkan, imam baru takbir pertama Allahu Akbar, di tengah-tengah ada yang takbirnya dengan suara yang keras Allahu Akbar, nanti yang luar masjid udah rukuk duluan. Karena dia sangka takbir yang kedua tadi takbirnya imam. Itu harus hati-hati. Makanya minimal ketika takbir itu telinga kita sendiri dengar apa yang kita baca. Allahu Akbar. Iya, yang takbir kenceng-kenceng hati-hati itu. Apalagi sholat zuhur ya, imam baru takbir Allahu Akbar, ya. Di tengah-tengah ada yang takbir lagi Allahu Akbar, dia ruku, ya. Yang belakang yang luar tuh ruku. Lalu imam Allahu Akbar, dia bingung, lah ini udah ruku, harusnya kan yang tidak. Itu yang repot. Itu yang repot. Atau memang di beberapa masjid ada yang mengulang takbirnya imam. Ya, mengulang takbirnya imam. Jadi yang bagian belakang imam, karena mungkin suara imam tidak terlalu keras, dia ulang supaya lebih keras suaranya. Ada yang begitu. Lalu yang berikutnya wadukhulul waqti fil muaqqati. Ya. Jadi bacanya udah masuk waktu. Jangan kayaknya udah masuk nih. Allahu Akbar. Ketika sampai baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Belum masuk waktu udah takbiratul ihram. Ini yang kesalahan. Maka kalaupun kita misalkan di tempat wisata yang tidak terdengar azannya, paling tidak handphone kita gunakan browsing waktu sholat saat ini atau waktu sholat zuhur. Nanti HP kita akan membaca. Oh, kita ada di daerah Mustika Jaya. Oh, kita ada di daerah Jawa Tengah. Oh, kita ada di daerah Jawa Timur. Nanti sudah menyesuaikan waktu sholatnya. Namanya juga smartphone ya, handphone pintar. Dia udah langsung kebaca. Ya. Jadi sudah langsung kebaca kita ada di mana. Dia tentukan ini perkiraan waktu sholatnya. Ya. Kalau sudah kita lihat, oh udah masuk waktu nih, udah kita sholat aja. Ataupun misalkan kita udah takbiratul ihram Allahu Akbar, ternyata jedah 2 rakaat itu baru azan, kemungkinan dia emang azannya yang telat. Karena kita udah punya landasan, udah lihat jadwalnya. Kalau serta-merta kita kayaknya matahari udah agak gelap nih, udah masuk asar kali ya, saya sholat ah. Nah itu kan kita tanpa ada landasan atau dasar yang jelas. Wa iqauha halal istiqbali, dan ya pada posisi menghadap kiblat. Wa alai khilla biharfin min hurufiha, dan jangan tertukar huruf-hurufnya. Wa ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imami. Kalau jamaah, ya ini yang terakhir, kalau jamaah nunggu imam selesai takbir dulu baru makmumnya takbir. Ini yang terakhir, yang ke-16. Ini memang kalau kita bahas itu ya agak rinci. Nah, ketika seseorang sudah belajar, misalkan yang kemarin belum tahu gimana caranya wudhu, terus belum tahu bagaimana caranya takbiratul ihram, belum tahu bagaimana caranya niat, dia sholat ya semuanya dia aja. Nah sekarang tanggung jawab kita yang sudah belajar adalah mengamalkan apa yang kita pelajari. Wabil khusus kalau punya adik, punya saudara, kita ajarkan supaya menjadi amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, saya rasa cukup dulu pembahasan pengajian pada pagi hari ini. Kita bahas 3 tadi. Yang pertama niat, kedua berdiri jika mampu, yang ketiga adalah takbiratul ihram.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum tutup ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Apabila ada salah-salah penyampaian, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaat ilmu yang bisa kita pahami, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Astaghfirullah min qaulin bila amalin, laqad nasabtu bihi nasran lidzi aqamin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.